Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Anak Ustadz semuanya, kita lanjutkan kembali pelajaran kita untuk pelajaran matematika dengan materi KPK dan FPB. Baik anak Ustadz semuanya, perhatikan bagaimana cara kita mencari KPK dan FPB. Tapi sebelumnya, apa itu KPK dan apa itu FPB? Nah, KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Jadi, kelipatan persekutuan terkecil. Maksudnya apa, Ustaz? Maksudnya, kelipatan itu adalah penjumlahan-penjumlahan dari angka, ya. Kelipatan pertama, kelipatan kedua, kelipatan ketiga, sejumlah angka tersebut. Contoh misalnya angka 2, berarti kelipatannya tambah-tambah 2, ya. 2, 4, 6, 8, kemudian berapa lagi ya? 10, 12, dan seterusnya. Kelipatan 3, ya. Ada 3, 6, kemudian ada 9, ya. Kemudian ada 10, dan ada 12, ya, dan seterusnya. Nah, kemudian kata persekutuan. Apa artinya kata persekutuan? Persekutuan itu artinya adalah gabungan. Nah, bisa diartikan seperti itu ya. Gabungan atau yang bisa dikumpulkan gitu ya. Angka yang sama pada dua bilangan. Nah, jadi misalnya dari angka 2 tadi ada 2 ya, kemudian ada berapa lagi? 4, 6 ya. Kemudian 8, 10 dan seterusnya. Sedangkan angka 3 ada 3, 6, kemudian 9 dan seterusnya. Nah, angka yang sama kelipatan persekutuannya yang mana? Lihat, yang sama misalnya di sini di angka 2 dan 3 sama-sama ada angka 6-nya. Nah, ya. Ini dia kelipatannya. Ya, persekutuan ya yang sama. Kemudian kelipatan yang berikutnya, berapa lagi yang sama? Ada angka 12 ya, dan seterusnya. Oke? Terkecil ya, terkecil. Arti terkecil berarti kita lihat pada bagian pertama ya, angka yang sama yang pertama kali dijumpai. Nah, seperti itu. Ya. Nah, berarti kalau misalkan tadi angka 2 dengan angka 3, maka kesamaannya ya, kesamaan angka yang pertama yang dijumpai adalah angka 6. Begitu ya. Baik, Anak Ustadz. Nah, berikutnya FPB. Apa artinya FPB? FPB itu adalah faktor persekutuan terbesar. Nah, faktor persekutuan terbesar. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya adalah dari dua bilangan, ya, kita lihat faktorisasinya. Nah, ya, dari faktorisasinya sekarang yang kita lihat. Nah, seperti itu ya, Ustadz. Mana kesamaannya ya antara angka yang satu dengan angka yang lainnya, seperti itu. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nanti kita akan masuk kepada contoh ya supaya kita bisa lebih memahami. Bismillah. Baik, Ustadz. Sekarang kita lihat bagaimanakah contohnya. Contohnya di sini, misalnya ada soal, hitunglah FPB dan KPK dari, misalnya ada angka 10 dan 20. Oke. Bagaimana cara mengerjakannya? Nah, sekarang kita kerjakan. Sini jawabannya. Nah, pertama kita harus mencari dahulu faktorisasi primanya seperti kemarin, ya. Angka 10.
berapa faktorisasi primanya. Ya. Dan angka 20, berapa faktorisasi primanya. Oke, kita mulai dari angka 10. 10 itu berapa kali berapa ya? Oh, 2 kali 5, Ustaz. 2 kali 5. Oke. Angka 2 apakah bilangan prima? Ya, dia bilangan prima. Baik. Angka 5 apakah bilangan prima? Ya, dia juga bilangan prima. Oke, habis? Sudah selesai ya untuk angka 10. Maka kita bisa tuliskan di sini faktorisasi. Jadi Ustadz sarankan semuanya mengerjakan dengan cara seperti ini ya. Jadi berurutan ya. Faktorisasinya apa? Untuk angka 10 ada 2 kali 5. Itu faktorisasinya. Oke, ketika 2 dan 5 dikalikan maka menghasilkan angka 10. Lanjut berikutnya, angka 20. 20 itu berapa kali berapa ya? Oh, 20 itu adalah 2 dikali 10. Boleh nggak? Boleh, ya. Atau kita mau buat 4 kali 5 juga boleh. Ya, bebas saja. Oke. Angka 2 pakai bilangan prima? Iya, bilangan prima, maka dilingkari. Kemudian, angka 10. 10 apakah bilangan prima? Oh, bukan. Kalau bukan berarti dilanjutkan. Oke. 10. 10 itu berapa kali berapa ya? Oh, 10 itu adalah 2 dikali 5. Baik. Angka 2, apakah ini bilangan prima? Ya, diambil. Lanjut, angka 5 apakah bilangan prima? Iya. Nah, berarti sudah habis ya. Maka untuk angka 20 faktorisasi primanya adalah 2 kali 2 kali 5. Ya, 2 kali 2 kali 5. Atau bisa juga ditulis dengan 2 pangkat berapa ya ini? Pangkat berapa? 2-nya ada berapa? Oh, ada 1, 2. Berarti 2 pangkat 2. Loh ya Ustadz, yang ini kok bukan 2 pangkat 2? Iya, karena di sini 2-nya hanya 1. Nggak ada lagi angka 2 di sini. Paham ya? Berarti 2 pangkat 1 ya. Sedangkan yang ini 2-nya ada 2 di sini. Maka 2 pangkat 2. Dikali berapa? Oh, dikali 5. Oke? Nah, bisa dipahami ya, anak Ustadz. Baiklah, anak Ustadz. Nah, kemudian ya, ini sudah selesai untuk faktorisasi prima ya, pelajaran kita yang kemarin. Nah, sekarang kita ingin mencari KPK ya, KPK. KPK itu tadi apa? Kelipatan persekutuan terkecil. Nah, kelipatan persekutuan terkecil. Pada angka berapakah angka 10 dan 20 ini akan berjumpa? Nah, ya. Sekarang bagaimana Ustaz caranya? Caranya mencari KPK ini kuncinya. Perhatikan kata atau huruf K ya di akhir. K itu artinya apa? Kecil, ya. K itu artinya kecil. Oke. Nah, kalau kecil maka lakukan kebalikannya. Bagaimana itu? Ambil semua yang terbesar. Oke. Ambil semua yang terbesar dan sebanyak-banyaknya. Nah, itu ya, perlu diingat. Baik. Oke. Sini Ustadz buat catatan. Ya, karena dia kecil maka lakukan kebalikannya. Ambil yang terbesar dan banyak. Nah, gitu ya. Oke. Sudah? Baik. Gimana Ustaz caranya? Nah, seperti ini. Pertama kita lihat dulu di angka 2. Oke, angka 2. Di atas ada angka 2, di sini ada angka 2. Baik, sekarang kita perhatikan manakah yang lebih besar? Nah, dari angka 2 yang atas atau yang bawah? Yang mana yang lebih besar? Oh, yang bawah Ustaz, karena pangkatnya pangkat 2. Berarti kita ambil 2 pangkat 2. Oke? Nah, dikali. Lanjut yang ini. 5. Manakah yang lebih besar? 5 yang di atas atau 5 yang di bawah? Oh, sama Ustaz. Kalau sama, diambil saja. Nah, salah satunya. Bisa? Oke. Nah, kalau seandainya di sini ada angka 3 misalnya ya. Misalnya di sini ada angka 3. Oke? Nah, maka yang kita lakukan kita ambil juga ya, walaupun di sini nggak ada angka 3.
Oke? Nah, kenapa? Iya, biar banyak di sini. Nah, kita punya banyak angka. Kalau seandainya ada angka 3. Tapi karena di sini tidak ada, ya berarti tidak kita masukkan, ya. Bisa ya, Anak Ustadz? Oke, begitu ya. Baik, nanti kita akan berikan lagi contohnya, insya Allah. Nah, maka hasilnya adalah 2 pangkat 2 dikali 5, ya. Maka kita kalikan 2 pangkat 2 adalah 4, ya. Afwan. Iya, 4. 4 kali 5 adalah 20. Inilah KPK-nya. Buktinya apa, Ustadz? Ya, coba aja dilanjutin anak Ustadz. Angka 10. Kelipatannya berapa? Kelipatannya itu kan 10. Tambah 10, 20. Tambah 10, 30. Tambah 10, 40. Dan seterusnya. Oke, 20. Oh, tambahin aja. 20. Tambah 20, 40. Tambah 20, 60. Dan seterusnya. Sekarang, mana kelipatannya yang pertama kali kita jumpai? Mana angka yang sama? Nah, ini. Nah, di sini ada. Di sini juga ada. Seperti itu ya. Nah, maka dari itu, inilah KPK-nya. Kelipatan persekutuan terkecil. Paham ya? Baiklah, Anak Ustadz. Nah, itu tadi penjelasannya ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk kepada FPB. Bagaimana cara mencari FPB, Ustadz? Cara mencari FPB, ya insya Allah mudah juga ya. Nah, caranya seperti ini. Kita tuliskan FPB. Ya, FPB. Oke, FPB gimana cara mencarinya? Mencari FPB itu, lihat di sini ada huruf B. B artinya apa? Artinya besar. Kalau besar ya maka dia kita cari dengan kebalikannya. Ambil yang terkecil ya, ambil yang terkecil dan diusahakan atau bukan diusahakan ya. Dan harus sedikit. Nah, gitu. Ya. Artinya kalau di sini tadi ada angka 3, di sini tidak ada jangan diambil. Oke, nanti kita akan ambil contoh yang lain ya, Nasad. Nah, maka kita lihat di sini, di faktorisasinya ini, oke. Ya, di sini ada 10, di sini apa kok yang ini ya? Ini. Angka 2, di sini 2 pangkat 2. Yang manakah yang lebih kecil? Oh, yang ini Ustaz 2 pangkat 1. Nah, maka kita ambil 2 kali. Ya. Berikutnya yang ini, 5. 5, 5. Yang manakah lebih kecil? Oh, sama Ustaz, ambil aja 1. Nah, maka 2 kali 5, FPB-nya adalah 10. Ya, begitu. Loh, kok gitu, Ustaz? Dari mana kok bisa 10? Iya, lihat ini faktor-faktor yang ini, yang ada di pohon faktor ini, ya. Nah, angka yang paling besar itu yang mana? Yang merupakan kesamaan mereka. Adalah ini ada angka 10, ada angka 10 juga. Nah, begitu ya. Faktor yang menyusun ya, yang menyusun perkalian begitu. Oke. Sekarang Ustaz akan berikan contoh lagi supaya Ustaz makin paham ya. Baik. Oke. Contoh Ustaz berikan di sini ya, Ustaz. Oke. Nah, sekarang perhatikan. Carilah FPB dan KPK ya, ini soalnya sama saja. Dari angka 20 dan 30. Oke. Nah, bagaimana caranya? Oke, kita jawab ya. Kita jawab. Oke, kita buat apa pertama? Faktorisasinya. 20. 20 itu berapa? 4 kali 5 boleh nggak? Boleh ya. 4 bilangan prima bukan? Bukan. Maka dilanjutkan. 5 bilangan prima bukan? Iya. Maka diambil. Oke. Lanjut. 4 di sini. 4 berapa kali berapa? 2 dikali 2.
2 apakah bilangan prima? Iya, maka diambil. 2 di sini bilangan prima? Iya, maka diambil. Habis? Sudah ya? Sudah habis. Maka faktorisasinya adalah 2 kali 2 kali 5. 2-nya ada berapa? Ada 2, berarti 2 pangkat 2 dikali 5-nya ada berapa? Ada 1. Oke. Ya, 2 pangkat 2 kali 5. Baik. Nah, ini Ustaz perhatikan ya. Ini untuk 20 ya, untuk 20. Berarti 2 pangkat 2 dikali 5. Baik. Lanjut berikutnya. Angka 30. Yuk kita kalikan. 30 itu berapa kali berapa? Oh, 30 itu 15 dikali 2 Ustaz. Oke. 15 apakah bilangan prima? Bukan. Berarti dia bisa diuraikan lagi. Angka 2 apakah bilangan prima? Iya. Berarti diambil. Oke. 15. Itu berapa kali berapa? 3 dikali 5. 3 apakah bilangan prima? Iya. Diambil. 5 bilangan prima? Iya. Berarti diambil. Nah, sekarang tinggal kita susun faktorisasinya untuk angka 30. Angka 30 itu faktorisasinya ada angka dari yang kecil ya. Ada angka 2, ada 3, dan ada 5. Oke? Nah, selesai faktorisasi, sekarang tinggal kita cari KPK-nya. Oke? Nah, KPK tadi gimana caranya? Nah, saat ambil yang terbesar dan banyak. Nah, ini kalau dirame-ramein makin bagus ya. Di KPK ini. Ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, 2 pangkat 2 sama angka 2, mana yang paling besar? Yang atas ya, maka diambil ya 2 pangkat 2. Oke, lanjut. Kali, habis angka 2, angka 3. Baik, di sini ada angka 3, di atas tidak ada angka 3. Wah, jadi gimana nih? Kita ambil atau tidak? Iya, biar banyak, kita ambil saja ya. Walaupun dia tidak ada temannya di atas, kita ambil angka 3. Kali 5 sekarang. Di sini ada 5, di sini ada 5. Mana yang paling besar? Oh, sama, berarti ambil saja. Oke, sekarang kita kalikan. 2 pangkat 2 berapa, Nausat? 4 ya. 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 kali 2. Yaitu 4. 4 kali 3, 12. Ya, 12 dikali 5, 60. Nah, maka KPK-nya adalah 60. Ah, masa sih Ustaz? Iya, coba kita cek aja. 20 itu kan tambah-tambahnya 20. Apa? Berapa lagi tambah 20? Tambah 20 jadi 40. Terus tambah 20, 60. Tambah 20, 80 dan seterusnya. Oke ya? Oke, sekarang yang 30. Yuk tambah-tambah. 30. Tambah 30, 60. Tambah 30, 90 dan seterusnya. Yang pertama ketemu mana? Oh, ini 20. Di sini ada nggak? Oh, nggak ada. 40 ada nggak? Nggak ada. 60 ada ya, berarti inilah kelipatan persekutuan yang terkecil ya. Nah, paling pertama maksudnya ya, paling pertama didapati. Oke, paham ya? Nah, Ustaz. Terakhir adalah FPB. Bagaimana cara mencari FPB? Kita lihat lagi di sini ya. Ingat, di sini kuncinya ambil yang paling kecil dan sedikit. 2 pangkat 2 sama 2, mana yang paling kecil? Oh, ini Ustadz angka 2. Ambil angka 2. Kali. Angka 3 selanjutnya. Di sini ada 3, di atas ada angka 3 tidak? Oh, nggak ada. Ya, nggak ada angka 3 di atasnya. Berarti gimana? Udah nggak usah diambil ya. Supaya apa? Supaya sedikit. Nah, tidak usah diambil. Oke, dilewatkan. Lanjut. Angka 5. 5, 5. Mana yang paling kecil? Oh, sama. Ambil saja satu. Ya, berarti 2 kali 5, 10. Nah, ya. Oh, kok gitu, Ustaz? Iya. Dari angka 20 ada nggak kali-kali 5? Ada nih, 2 kali 5 nih. Ada kan? Nah, ada. Di angka 30 ada nggak kali-kali 10? Ya, ada. Mana ini? 2 kali 5. Nah, ya. 2 kali 5.
Nah, begitu. Oke, itulah kesamaannya ya, Ana Ustadz, antara angka yang satu dengan angka yang lain. Baik, nah, semoga bisa difahami ya tentang KPK dan FPB ya. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan kepada materi kita yang selanjutnya. Jangan lupa untuk mengulang pelajaran di rumah agar semakin lancar. Kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.